Saya Andres Gera. Saya Kayu Denisa. Saya Rika Sani. Dari tengah-tengah kita ada narasumber kita yang cantik, namanya siapa kak? Zara Terlisa. Iya, Zara Terlisa. Nah, minggu lalu kita ngomongin tentang kenakalan remaja, dan minggu ini kita akan ngomongin tentang tema yang seru, yang sering banget terjadi di zaman milenial sekarang, yaitu menghargai diri sendiri, dimulai dengan belajar mengendalikan emosi di dalam diri. Nah, yang seperti kita ketahui, banyak banget anak-anak muda yang kena kasus mental illness dan susah banget mengendalikan emosi dari dalam diri dia sendiri ya. Nah, iya penting banget ya kita sebagai generasi milenial bisa peduli dari diri kita sendiri, terutama mental kita, karena saat ini banyak sekali yang terkena mental illness. Betul Zara, bisa. Tapi kita juga harus tahu dari sumber yang terpercaya ya. Iya, betul. Jangan diagnos diri sendiri atau cuma kesalahan aja. Nah, terus apa kabar aku saya? Kabar aku alhamdulillah baik-baik aja. Kalian sendiri pada gimana nih? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya kita. Alhamdulillah. Apa kita sekarang kesibukannya masih sama kak? Kayak minggu kemarin atau? Iya, masih sibuk-sibuk. Iya. Iya, Masih gitu-gitu aja sih. Cuma sekarang kayak lagi sibuk buat tugas akhir aja sih karena mau ujian ya. Kalian udah nggak sih? sama aku juga mau uas. Jadi dosen-dosen pada ngasih tugas-tugas sebelum UAS gitu Iya, loh. lumayan ya tugasnya. Deadline-nya sampai besok banget. Baik, sebelumnya terima kasih sudah hadir kembali menjadi narasumber kita ya kak. Baiknya seperti tema yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang menghargai diri sendiri dimulai dengan belajar mengendalikan emosi di dalam diri. Seperti yang kita tahu, emosi sendiri merupakan ekspresi normal manusia terhadap berbagai hal yang terjadi dalam kehidupannya. Misalnya ketika ada yang merasa senang, saat merasa sedih, saat merasa kesal, atau terjebak macet, atau merasa sedih kehilangan seseorang yang kita cintai kan. Kalau menurut sisi dari psikolog kita, kakak kan kuliah di jurusan psikologi sendiri, emosi itu apa sih kak sebenarnya? Sebenarnya emosi itu impuls kita terhadap suatu rangsangan. Jadi mudahnya gini ya, emosi itu yang berkaitan dengan respon yang dikeluarkan melalui perilaku. Jadi emosi itu kayak reaksi kita lah, reaksi kita terhadap sesuatu. Kayak kita terima sesuatu gitu ya kak, apakah senang atau sedih itu berarti Iya. Nah, gimana sih kak cara kita tuh menghargai diri sendiri dengan cara mengendalikan emosi itu gimana sih? Karena kan kita susah ya kak sebagai manusia mengendalikan itu. Dari sisi psikolognya tuh gimana sih, ada poin-poinnya atau emang dari diri sendiri atau gimana? Dimulai dari menghargai diri dulu ya. Kalau menurut aku menghargai diri itu masuk ke dalam aspek self love, ya kan? Kalian tahu kan self love? Kan akhir-akhir ini self love itu lagi pada booming Iya, gitu. banget. Self love gitu kan. Menurut kalian sendiri arti self love apa sih? Kayak lebih bisa mengenal diri sendiri nggak sih? Iya. Kayak lebih tahu, oh kita tuh kayak gini, iya, iya betul-betul kayak kita bisa bikin Iya benar banget. Jadi kalau misalnya diibaratkan itu self love itu sebuah mood, jadi mood self love. Terus kita sama-sama nyemati nih di dalam sini arti kata self love. Terus kita masing-masing ngambil lagi nih secara acak. Itu artinya pasti bakal berbeda semuanya. Karena kenapa? Karena kita berself love itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita apa ya? Kan struggle orang juga beda-beda ya kan. Kalau menurut aku self love itu dimana aku menerima kekurangan, kelebihan aku, terus aku juga berdamai sama diri aku sendiri dan berdamai sama emosi-emosi negatif yang ada dalam diri aku juga. karena emosi negatif juga nggak bagus buat diri kita ya kak. Sangat gak bagus. Tapi emosi sendiri tuh yang aku baca nih ya kak, ada emosi negatif dan emosi positif. Itu emang ada benar atau cuma perumpamaan aja gitu? Kalau emosi sendiri itu di psikologi itu emosi itu ada 6. Jadi ada takut, ada marah, ada senang, ada sedih,
universal yang emang kita bawa dari lahir, dari semenjak usia lebih dari 6 bulan itu kita udah bawa emosi-emosi itu. Tapi ada juga, nah emosi-emosi biologis tadi itu disebut dengan emosi primer. Tapi ada juga emosi sekunder. Jadi emosi sekunder itu emosi-emosi yang udah bercampur gitu loh. Misalnya kayak kecewa, terus kita iri, terus kita cemas, itu namanya emosi sekunder. Terus bahkan cinta juga emosi sekunder. Jadi Cinta itu juga emosi ya? emosi, cinta itu sama emosi. Jadi emosinya itu masuk ke dalam emosi sekunder. Terus kalau tadi kamu bilang ada emosi positif sama emosi negatif, itu benar banget emang ada. Karena kenapa bisa disebut kayak gitu? Karena tergantung dampaknya di luarnya. Kayak gimana kalau kita sedih pasti kita nangis kan, kalau kita kesel kita marah gitu kan. Berarti emosi itu kayak seolah-olah kayak rasa gitu ya? Kayak kita rasa. Iya. Rasa yang kita kalau misalnya lihat apa, tanggapan rasa yang kita dapat. Reaksinya kita Nah iya Kak, kalau emosi tuh kayak ada karakteristiknya nggak sih atau kayak emosi aja gitu? emosi itu ada karakteristiknya. Salah satunya itu karakteristik emosi itu apa ya, muncul itu ketika kita menghadapi situasi yang berhubungan dengan tujuan hidup kita. Jadi kayak apa tuh? Kayak misalnya apa ya? Ya kita lagi ngerasain sedih, kita lagi ngerasain senang karena stimulus-stimulus yang muncul dari dalam luar yang berhubungan sama hidup kita. Terus kalau misalkan ini Kak, Itu salah satunya aja sih. Sebenarnya banyak karakteristik. kalau misalkan kayak overthinking itu sebuah emosi nggak sih? Overthinking ya? Overthinking itu kayak keadaan sih, situasi yang kita buat sebenarnya Dari diri sendiri ya? karena sebenarnya kalau overthinking itu kan kita mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi kan, yang emang benar-benar cuma ada di otak kita doang kalau overthinking itu. Jadi kayak sebenarnya itu gak nyata loh, sebenarnya itu cuma ada di pikiran lo doang. Dan ngapain kita overthinking? Soalnya kayak ya udah, kalau yang lalu mah lalu aja, terus yang masa depan mah masa depan aja. Kan sekarang kita ada di sini, bukan di masa lalu atau di masa depan. Jadi kita harus, itu ada tekniknya namanya teknik grounding. Jadi teknik grounding itu di sini dan kini. Jadi kita harus ngerasain kalau kita sekarang di sini, bukan ada di masa lalu atau terlalu mikirin masa depan. Karena kita sekarang ada di sini. Gitu. Yang baca-baca nih ya Kak, emosi sendiri juga kan terbagi 2 kelompok ya kalau nggak salah. Nah kalau untuk di situ kan yang saya tahu kalau nggak salah tuh ada emosi sensoris dan juga emosi kejiwaan atau psikis ya. Iya. Emosi sensori itu emosi-emosi yang terjadi ketika ada suatu rangsangan dari luar. Kayak misalnya kita ngerasain dingin, kita panas, kita gerah. Terus kalau emosi-emosi psikis itu emosi-emosi kejiwaan yang berhubungan dengan psikis kita, mental kita. Itu jadi kalau psikis itu bisa dari dalam diri, kalau sensori itu emosi-emosi yang muncul dari luar. Makanya mungkin kita perlu nih Kak, untuk bisa lebih spend time sama diri sendiri agar emosi dalam diri kita juga lebih terkontrol. Iya, benar banget. Kita apa ya, kita harus kayak aware sama emosi kita sendiri. Sebenarnya kita lagi ngerasain apa sih? Pernah gak sih kalian kayak bad mood atau enggak gimana terus tiba-tiba kayak gitu sih, gue nih kenapa sih? Gitu, pernah gak? Iya pernah. Kayak ngerasa sedih banget ya, apa sendiri, apa pelanggan. Terus kayak berkecamuk rasanya sama gitu. Kayak gak tau kalian lagi ngerasain apa. Kenapa sih gitu? Iya, makanya kalau kayak gitu coba kalian jauhin handphone, terus kalian apa nyari kesenangan sendiri, atau kalian diem dulu aja sebenarnya gue lagi ngerasain apa sih gitu. Jadi semua apapun yang hadir emosi yang dalam diri kalian itu valid kok. Jadi nggak ada yang salah, walaupun orang lain nggak memvalidasi emosi kalian, tapi diri kalian harus memvalidasi itu karena perasaan kalian nggak pernah salah. Kadang kan ada orang kadang orang bilang gini, ya elah lo gitu aja sedih. Ya nggak sih, Betul banget sering. Iya, nggak usah didengerin kalau kayak gitu, nggak usah dengerin dia, kan kemampuan orang juga beda-beda. Jadi apa yang kalian rasain itu benar. Kayak misalkan kita lagi cerita sama teman gitu ya, misalkan ya kan, terus cerita gini, kita lagi merasa di titik terendah, tapi menurut orang kayak ya lalu gitu doang. Gue pernah gini gitu nggak sih? Kayak Malah paling curhat juga ya. Sama dia kayak Iya, nggak apa-apa kalau dia nggak validasi perasaan kalian, yang penting diri kalian
ngakuin kalau kalian tuh emang lagi sedih, lagi kesel, lagi down, apalagi apa gitu. Jadi kalian memvalidasi perasaan kalian sendiri, karena itu penting banget sih validasi perasaan. Berarti kalau misalnya kayak spend atau me time itu kan bisa buat emosi kita terkontrol ya. Cara-cara apa lagi sih Kak selain me time? Ya, biasanya sih kayak bisa ya nulis jurnal gitu, kayak nulis jurnal harian kayak kalian tuh hari ini ngapain aja gitu. Terus juga sekarang kan zaman udah canggih ya, ada yang namanya mood tracker apps. Jadi kita bisa tahu nih akhir-akhir ini banyak emosi apa yang lagi kita rasain. Jadi setiap harinya di situ kita bisa pilih kita lagi sedih atau senang. Ntar dia akumulasiin sendiri. Ada kok aplikasinya namanya mood tracker. Apalagi zaman sekarang kayak TikTok bisa kan kayak kita ngeluapinnya di situ ya. Apa aja yang kalian senang ya, Lagi positif kayaknya ya. Gak merugi diri sendiri maupun orang lain. Oh gitu ya Kak. Iya. Ini dari diri kita sendiri itu penting ya Kak buat mengatasi sendiri. Penting banget. Karena pengaruh yang cukup besar untuk mental kita juga ya Kak. Iya benar. Dan itu apa ya, berpengaruh, emosi itu berpengaruh banget sama mental kita. Soalnya kenapa? Emosi itu sebuah energi. Jadi emosi itu energi. Jadi energi ini apa sih? Kekal ya. Jadi sampai kapanpun kita pendem, sampai kapanpun kita nggak mengakui emosi itu ada di dalam diri kita sebenarnya. Jadi sama aja kalian minum racun. Jadi kalau misalnya kalian berkali-kali minum racun, yang rusak apa? Organ. Kalau ini kita ngomongin emosi negatif ya. Emosi negatif kalau dipendem, ditelan, dialirin, itu bakal merusak sakit. Jadi sampai kapanpun emosi itu ada. Kayak misalnya kalian kesel nih, ya udah gitu. Biasanya yang paling sering ya terjadi sama diri aku juga dulu. Jadi aku kesel terus kayak enggak kok mau nggak kesel, enggak kok mau nggak sedih. Itu kan sama aja kita denial. Jadi kita nggak mengakui perasaan kita. Jadi itu tuh nggak baik. Jadi kita harus mengakui itu. Terus yang pertama kita harus mengakui yang kedua kita. Jadi otomatis emosi itu bisa ngalir di dalam diri kita gitu. Jadinya kalau misalnya kita suka pendam emosi itu akan keluar dengan cara yang lebih buruk. Jadi emosinya negatif gitu ya, harusnya keluar udah bisa hilang tiba-tiba keluarnya negatif. Nah itu misalnya kayak kalian sedih kalian tapi gak mau nangis gitu, kalian masih denial juga aku masih sedih. Gue gak boleh sedih, gue gak boleh sedih itu sebenarnya gak baik banget karena kalian gak mengakui terus kalian gak menerima jadinya. Nah itu gak bakal ngalir, itu sebenarnya masih ada dalam diri kalian, jadinya dia bakal keluar dengan cara yang lebih buruk. Jadi kita sakit terus bisa waktu terus tiba-tiba cuma ada masalah kecil misalnya terus dibunuh karena kalian gak mengakui emosi-emosi yang buruk. Nah, kalau melihat dari sisi diri sendiri udah merasa nih kayak gue udah bisa kontrol diri sendiri, tapi tiba-tiba dia melakukan hal itu lagi, itu gimana Kak? Misalnya emosinya meledak-ledak lagi karena dia udah bisa kontrol diri sendiri kayak menyakiti diri sendiri ya Bang ya. Kayak misalnya anak muda sekarang kan banyak tuh yang apa gitu ngebut saja ya. Iya di jalan ya, ibaratnya kalau di jalan membahayakan orang lain juga nggak boleh. Udah diri sendiri yang bahaya, orang lain juga Bisa bisa gimana tuh Kak cara? Nah bisa juga kan tadi misalnya dia udah merasa bisa ya ngalahin dirinya, tapi tiba-tiba terjadi lagi kayak gitu. Nah mungkin dia keliru, bisa jadi dia keliru sama dirinya sendiri. Nah keliru tuh kenapa sih? Karena dia nggak mengakui sebenarnya. Nah makanya penting banget buat tahu kalau buat kenal sama diri kita sendiri, buat tahu kurang lebihnya kita, buat apa sih? Kan kalau kita udah tahu kurang lebihnya kita juga bisa self boundaries ya, kita bisa bentuk batasan buat diri kita mampunya ini sampai mana sih sebenarnya gitu. Jadi kita tahu sendiri kemampuan kita gitu. Kalau misalnya dia merasa apa tadi? Kayak udah Aku udah bisa gitu ya. Udah bisa nih, tapi ternyata kejadian lagi hal yang sama. Itu bisa jadi dia keliru sama dirinya. Berarti ya kita juga nggak boleh terlalu kayak gue udah kayak emosi lagi nih, gue udah bisa ngendalin emosi yang ternyata sebenarnya nggak bagus ya.
selain dari emosi, padahal nanti bisa jadi bom waktu waktu juga. Jadi nanti suatu saat bisa meledak-ledak, entah dia karena apa, ada masalah kecil tiba-tiba dia meledak-ledak, bisa juga dia menyakiti dia sendiri, bisa jadi dia agresif terhadap orang lain juga, kan itu lebih bahaya ya kalau misalnya nyakitin orang lain juga. Nah iya nih kak, yang sedang ramai di media sosial tentang emosi illness apa sih kak? Mental illness. Nah, illness, dan apakah mental illness sendiri itu termasuk nggak sih dalam pengendalian emosi diri kita sendiri? Yang penting nggak sih? Penyebab terjadinya mental illness bisa salah satunya karena emosi gitu. Mental illness apa sih? Mental illness itu kan apa ya, sakit ya, sebenarnya sakit psikis ya, sakit psikis itu sama aja kayak badan terus fisik bisa sakit, nah psikis juga bisa sakit. Nah sakit psikis itu disebut dengan mental illness. Jadi penyebab mental illness salah satunya juga bisa karena emosi. Jadi benar-benar self regulasi ya, nah disebutnya regulasi diri itu pengendalian emosi. Nah itu penting banget sih buat diri kita sebenarnya. Apa sih kak yang memicu seseorang itu bisa kena mental illness? Banyak banget pemicunya. Kan mental illness sendiri itu banyak banget ya jenisnya, bisa stres, depresi, OCD, obsessive compulsive disorder, terus ada PTSD juga, post traumatic disorder. Jadi kayak tergantung kitanya kenapa nih, misalnya kita stres, pemicunya kita stres apa sih, kayak misalnya tugas banyak atau triggernya pasti banyak. Aku pikir kayak ada faktor utamanya gitu. Tergantung kitanya apa. Kita misalnya kita depresi, kita harus tahu kita kenapa depresinya kenapa. tergantung kita nanggepinnya. Kayak misalkan tugas banyak, misalkan di aku ya udah gitu. Mungkin di Nisa juga gila nih parah banget gitu. Gue mental banget nih ngerjain ini gitu kan. Karena beda-beda kan yang orang ditapinnya. Soalnya di psikologi itu kalau usia itu ada dua, yang pertama usia kronologis sama usia biologis. Kalau usia kronologis itu usia pas kita lahir. Nah kalau usia biologis itu usia mental kita. Jadi misalnya kayak aku nih, usia kronologis aku sekarang 20. Nah belum tentu usia biologis aku 20 juga, bisa lebih tinggi atau enggak lebih rendah. Pasti tiap orang bakal beda-beda. Kayak ada yang mungkin dibilang childish gitu ya. Lu udah gede, udah dewasa tapi sikapnya kayak anak gitu ya. Ini Kak, dari sekian banyak pemicu, mungkin nggak sih kita keluar dari mental illness? Soalnya kan kita tahu banyak anak muda sekarang banyak yang self-harming sendiri, dia menganggap itu jalan keluarnya yang terbaik gitu. Langsung mikir pendek gitu. Udah nggak sih kita keluar dari Bisa banget. Kalau misalnya dibilang bisa nggak sih kita keluar dari mental illness itu bisa banget. Bisa kalau kitanya udah aware sama apa yang kita rasain dan kita bisa healing. Jadi kita bisa nyembuhin diri kita gitu. Kalau selama kita belum ngakuin, kita belum tahu kita kenapa, gimana bisa healing, coba gitu. Nah buat anak-anak zaman sekarang yang sering self harming, dan dia pasti mikir self harming itu apa ya, salah satu jalan untuk dia meluapkan emosinya. Jadi dia ada kepuasan gitu kalau dia udah nyakitin diri sendiri karena emosinya dia keluar di situ. Sebenarnya itu salah. Kenapa? Karena dia merugikan diri sendiri. Jadi emosi itu kalau kita lagi ngerasain emosi negatif bisa dikeluarin kayak cara-cara yang lebih positif gitu loh. Kayak mungkin kalau itu caranya, misalnya dia suka agresi, dia suka self-harming, coba dialihin, entah dia pukul balik, entah dia olahraga tinju, entah apa. Kalau emang dia sukanya dengan agresi gitu, kekerasan, itu kan jadinya nggak merugikan diri sendiri. Terus yang aku tahu juga kalau misalnya orang yang suka self-harming bisa juga kayak mulai sayang lah sama dirinya sendiri, biar biasa nyakitin dirinya. Terus bisa juga misalnya dia udah kesel nih, udah pengen nyakitin dirinya, tempelin, bisa ditempelin es batu. Jadi daripada lagi tempelin es batu aja, terus atau enggak es batu itu dicampur sama warna merah supaya dia ngerasa kalau udah puas gitu, udah darah, udah puas.
bisa kayak gitu, atau enggak bisa digambar-gambar, entah gambar buku, entah apa gitu. Nah ada juga nih kayak yang sering diagnosa sendiri kayak Self-diagnosis. nih gue 6 tahun terus nih kayaknya nih gitu itu menurut sisi psikologinya sendiri ada nggak sih Kak atau memang kayak ngalir aja? Ada, pasti ada aja yang self diagnosis gitu, pasti ada aja, dan itu nggak bagus. Kenapa? Karena ketika kalian self diagnosis kan itu belum tentu ya kebenarannya. Kayak bisa aja kayak kita sakit nih, kita sakit pusing yang terus menerus gitu. Kita self diagnosis kanker nih gitu. Apa gitu kan? Terus jadinya kepikiran, jadi makin down, malah jadi sakit beneran. Padahal kalau kalian periksa itu padahal cuma kurang tidur. Minum obat selesai gitu. Sama di mental illness juga jangan kayak moodnya berubah sendiri, aku tuh bipolar nih gitu. Iya, itu kayak banyak banget ya. Itu nggak boleh ya. Gak boleh. Jadi lebih baik kalau emang kalian mau tahu kalian kenapa, itu ke tenaga yang lebih ahli di bidangnya, lebih profesional di situ. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater bisa. Nah berarti ke psikiater ya kita harus kalau merasa diri sendiri kayak berbeda itu kayak harus ke psikiater. Aku sebenarnya mau jelasin dulu antara psikiater sama psikolog ya. Psikiater dan psikolog itu beda sebenarnya. Kalau psikolog itu dia ilmu yang berdiri sendiri, sedangkan psikiater itu masuk di dalam naungan kedokteran yang dia ngambil di bidang keahlian jiwa. Jadi dia psikiater gitu. Kayak orangnya ya. Kalau orangnya psikiater, kalau psikolog itu dia enggak bukan. Jadi psikolog itu berdiri sendiri, dia independen, bukan di dalam fakultas kedokteran. Beda. Kalau psikiater itu dia lebih ke obat. Kalau psikolog itu lebih ke konseling sama terapi. Gitu. Berarti kita harus ke psikolog dulu ya mungkin. Nggak juga sih, bisa terserah kalian maunya kemana. Cuma ya itu dia punya, kalau ada dokter masing-masing. Kalau psikiater dia lebih ngasihnya ke obat, jadi dia bisa bikin kecanduan. Kalau psikolog cuma konseling sama terapi. Kalau misalnya dianya udah skizo atau suka tantrum segala macam, itu butuh obat beneran. Nah makanya biasanya psikolog sama psikiater itu dia bekerja sama. Jadi kerjasama, misalnya dia ada psikolog itu punya klien, kalau dia nih ada masalah berat nih, kayak udah ada indikasi skizo, kayak skizofren, ODGJ itu apa? ODGJ gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Dia kan nggak punya obat ya, dia kan nggak berkompeten kan, bukan tugasnya dia untuk ngasih obat gitu. Dia biasanya punya teman yang psikiater yang jadinya kayak, nih gue ada pasien, ada klien gue gini, kayaknya butuh obat deh, coba nanti kasih dulu sama psikiaternya gitu, kasih obat. Jadi itu ada bedanya ya Kak? Ada psikiater sama psikolog itu beda. Kayaknya penjara kita makin asik nih, makin asik ya. Sebenarnya sering banget terjadi gitu. Iya. Pada diri sendiri. Iya. Sering kita alami. Iya. Masuk aja gitu ngomong tentang psikolog ya. Mungkin karena emang lagi sering terjadi kali ya. Lagi sering terjadi ya. Di masa-masa remaja ini nggak sih, masa-masa kita bersih. Aduh chill dulu aja kan. Ayo minum. Oke. Nah udah nih chillnya, kita lanjut aja ke Lama. Selesai di podcast kita. Orang-orang pada nunggu ya. kita lanjut aja ke topik yang seru lagi. Iya Pak Tuh. Gimana nih Cak? Gimana nih Kak cara ngadepin seseorang Karena di sini kita misalnya, aku ngomonginnya kita ya sebagai masyarakat awam, kalau misalnya ngelihat ada orang yang terindikasi mental illness, yang pertama sih temenin sama dengerin. Jadi dia nggak ngerasa dirinya sendirian, dia nggak ngerasa kalau dia nggak didengerin gitu. Kita harus jadi seseorang yang bisa ngedengerin dia, terus memvalidasi apa yang dia rasain. Kita walaupun kayak keluarganya siapa aja itu kayak mengabaikan dia, tapi kita harus jadi sosok yang nenangin, kita ada buat dia gitu. Dia nggak peduli, dia nggak sendiri gitu. Gua ada buat lo mau cerita apa gitu, apa yang ada teman ngerasa Itu ada sama dengerin ya. nah yang penting itu ada dengerin, udah dengerin aja. Dia cuma
cuma butuh didengerin sebenarnya. Kayak ada orang yang kayak harus ngasih saran kan gak penting juga ya. Makanya kita ngasih saran sesuai sama yang dia ini, yang dia rasain atau gimana kan kita nggak tahu. Bisa aja kayak awalnya misalnya kita mau nemenin nih, lo mau apa, lo mau dengerin apa sekali mau kasih saran. Nah bisa dijawab udah dengerin aja, dengerin. Tapi kalau bisa gue cerita nanti sarannya gini-gini baru kayak kasih saran gitu. Sebaiknya tanya dulu ke dia aja mau didengerin doang apa mau dikasih saran. Kalau yang udah ya begini kak, kalau yang ada yang kena mental illness pernah sampai ada yang minum obat itu berarti udah parah banget kak. Ada yang parah kalau kayak gimana sih kak? Terus apa yang mental illness tuh ada golongan nggak? Kalau yang udah sampai minum obat sih sebenarnya udah parah sih, udah harus ada intervensi yang lebih gitu, penanganannya intervensi yang lebih gitu. Terus juga yang tadi kalau misalnya kalian udah nggak mampu buat temenin dia atau nggak temenin dia, coba dibawa ke tenaga yang lebih profesional gitu. Jadi bisa saranin, kalau bisa dia nggak mau, bisa kalian tuntut pelan-pelan gitu, daripada dia nanti makin parah atau gimana. Tapi kan ada ya kan, misalnya kita kayak ini orang yang udah mau penanganan gitu. Tapi kan dia ada nih, maksudnya yang pemikiran yang masih ada psikolog atau psikiater tuh yang untuk orang maaf ya, orang gimana ya, semakin berat orang gila kan kalau udah banget pikirnya kayak ini orang gila, dia rasanya orang gimana mau kayak iya itu gila nih gosipin makin mental nggak sih? Padahal kita cuma butuh teman. Iya kayak tuntun gitu loh, nggak ada teman cerita gitu. Iya, ya emang orang awam kalau misalnya bawa ke sekolah pasti ada sesuatu yang salah dalam diri kan. Dia kenapa dia gila atau gimana? Tapi bukan berarti gila kan? Bukan, sama aja kayak kalian sakit fisik ya kalian ke dokter gitu, sama aja kan. Kalau sakit Kalau fisik juga stres juga gitu ya, iya, termasuk ya. jangan kan stres kalian mau cerita ke psikolog juga boleh gitu. cuma bagi solusi jawaban lebih bersih lah gitu. Cuma mau didengerin juga boleh ke psikolog. Jadi nggak cuma Harus gila datang ke sana, harus gila ini sama aja kalian. Lu ngerasa ada gangguan hati atau gue ngajak gak dapet jawaban nih ke orang-orang, gue kemana gitu. Soalnya orang ini tahu Cinta sendiri tuh berarti Iya. boleh gitu. Boleh Kayak banget. sakitnya gue butuh orang. boleh banget. Masa kalian nunggu kanker? Kabarnya gitu lah ya. Kalau dibalakin fisik ya gitu. Kalau dibalikin fisik. Kayaknya mental illness sendiri tuh emang banyak banget jadi di zaman sekarang ya teman-teman. Iya, banyak banget kayak di TikTok, di Instagram tuh kayak banyak banget yang Kayak kita mau share yang ya pas yang Iya. pilih kaca atau pisau sebenarnya. Iya Itu dampaknya juga sebenarnya gue yang nontonnya juga bahaya tau. Iya. Nyamber. Jadi lagi satu frekuensi dia nih, ininya emosi lagi satu frekuensi bisa nyamber gitu. Apa iya ya gue kayak gitu aja ya gitu. Jadi emang kita tuh sebagai anak zaman milenial ini nge-share yang positif tuh penting banget karena mungkin untuk adik-adik kita yang di bawah kita juga lebih bisa menangkap yang positifnya gitu, bukan yang negatifnya gitu. Kayak gak perlu lah nyakitin diri sendiri karena untuk menjadikan itu jalan keluar, padahal itu sementara Dan pasti bukannya solusi itu Iya, sebenarnya bukan cuma solusi, iya. emosi sesaat yang kalian keluarin di diri kalian sendiri. bukan nyesel juga ya. Kalau gitu kita nggak berasa ya udah jauh banget nih. seru ya. Seru banget. Tapi kalau kata pepatah ya, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Iya. Ini pepatahnya kita nih di podcast kita. Iya, next time. Pasti. Bagus, kita main chill-chill. Nah, next time kita bakal ketemu lagi sama Kazan Nah, buat kalian yang udah nonton dari part 1 ya teman-teman, itu aku sama teman-teman aku sampaikan terima kasih banyak atas supportnya yang udah komen, yang udah like. Semoga dari part 1 kita bisa ambil hikmah yang baik ya. Dan kalau ada yang salah, mohon maaf. Yang buruknya dibuang juga, karena kita manusia. Ambil yang baik-baiknya. Iya, yang baik aja gitu, jangan yang buruk-buruk
gitu. Ada Makasih. waktu kita akan bahas yang lebih seru lagi. Iya betul, next time ya. Makasih Kak Zara dari Maaf juga ya kalau ada salah-salah kata atau gimana gitu. Kita sama-sama belajar. Iya, kita sama-sama belajar ya, karena kita makhluk sosial, butuh teman, butuh orang lain untuk tahu diri kita sendiri sebelumnya. Makasih Kak Zara ya, selamat datang dari kesibukannya, dan makasih juga buat teman-teman, buat Bang Andre, buat Elisa, buat Rizka yang udah bantu kita ada di podcast ini nih, di sini Masih juga Zara. Semoga kita di masa pandemi ini terlindungi dari virus COVID-19 ya, yang iya yang lagi parah banget, Melunjak iya, juga. ya. Terus ada lagi kasus-kasus baru yang semoga kita semua terlindungi. Amin. Ya udah. Jaga protokol kesehatan. Harus prokes. Harus. Dan yang buat minggu kemarin kita pakai masker karena Kak Zara Tunisa sendiri juga sedang kurang baik badannya, jadi kita harus tetap mematuhi protokol, dan sekarang alhamdulillah kita sehat semua. Amin. Tadi kita udah cuci tangan semuanya, teman-teman juga harus jaga kesehatan. Dan akhir kata, saya Zara Pradana. Saya Andri Segara. Saya Kayu Nisa Saya Rizka Sanir. mengucapkan Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.